Shalom kekasih Kristus. Memang hidup yang kita jalani untuk memiliki satu kesamaan antara perkataan dan perbuatan sesuatu yang sulit, dan ini perlu perjuangan dengan pantang menyerah. Dan sesungguhnya hal ini telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar untuk mengikuti apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kembali kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu lewat renungan ini, agar firman yang disampaikan membawa kami menjadi semakin mengenal siapa Yesus yang kami sembah itu. Tuhan, seringkali kami jatuh bangun di dalam dosa. Seakan-akan tidak ada contoh yang harus kami panuti, padahal Engkau telah memberikan satu contoh teladan untuk kami mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan buka hati kami agar kami dapat mengikuti semua apa yang telah Tuhan kerjakan. Mari Tuhan, kami rindu Engkau terus membajak hati kami, dan biarlah firman yang disampaikan pada hari ini sungguh menjadi satu bekal kehidupan rohani kami, agar rohani kami terus terarah di dalam Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kemanusiaannya menjadi teladan. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 13 ayat 15, demikian firman-Nya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kekasih Kristus, manusia memang suatu saat akan meninggal, tetapi apakah akan menjadi panutan bagi orang lain, yaitu dengan sikap hidup atau karakter yang kita miliki, apakah menjadi teladan hidup bagi orang lain atau tidak? Kita sebagai orang Kristen mengaku diri sebagai pengikut Tuhan Yesus, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah menjelma menjadi manusia dan mengorbankan dirinya untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Dalam hidup sebagai manusia, Tuhan Yesus dengan segala kesabarannya telah meninggalkan berbagai keteladanan yang bisa dicontoh sepanjang zaman, dan Tuhan Yesus adalah tokoh yang menjadi teladan. Tuhan Yesus adalah manusia tak berdosa dan tak bercacat celah di bumi ini. Bukan hanya semasa hidupnya saja Tuhan Yesus memberikan teladan, melainkan saat mati di salib, Ia masih memberikan teladan bagi manusia agar kita mengikuti jalannya. Kekasih Kristus, dapat dikatakan bahwa manusia yang meninggal akan meninggalkan kenangan kepada sesama kita, baik itu keluarga maupun teman dekat. Tentunya semua kita berkehendak agar hidup yang kita jalani selama di dunia ini ingin meninggalkan kenangan dan sikap hidup atau perbuatan yang baik, khususnya bagi anak cucu kita. Berbicara sifat dan karakter yang baik, sesungguhnya manusia diciptakan serupa akan gambar dan rupa Allah. Pertanyaannya, mengapa gambar dan rupa Allah yang merupakan kemuliaan Allah tidak lagi melekat pada manusia? Kemuliaan Allah hilang karena manusia berdosa. Dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi akibat dosa kita beroleh kasih karunia, yaitu dibenarkan secara cuma-cuma dengan penebusan Yesus Kristus. Maka kelahiran Yesus bukan saja menjadi penebus dosa dan memiliki nama yang berkuasa, tetapi Dia juga memberikan kita teladan untuk mengikuti jejaknya. Sehubungan dengan nama, kitab Amsal 22 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi lebih baik daripada perak dan emas. Kekasih, nama Yesus di dunia ini bukan hanya nama yang baik lebih berharga daripada emas dan perak saja, tetapi nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Sungguh, nama Yesus memberikan keteladanan untuk menjadi panutan dan contoh hidup bagi orang lain. Keteladanan Yesus tidak hanya semasa hidupnya saja Ia memberikan teladan, tetapi saat mati di kayu salib pun Ia memberikan teladan bagi manusia. Ia memberikan contoh agar kita mengikuti jalannya, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di dalam keseharian terkadang kita mendapatkan penghinaan dan ketidakadilan karena mempertahankan iman kita. Tetapi itu belumlah seberapa dibandingkan dialami oleh Kristus Yesus sampai mati di salib.
Kekasih, mari kita perhatikan dan ikuti teladan apa yang telah Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan dalam mengatasi penderitaan, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Yesus telah menderita lebih dahulu daripada kita, dan ia juga telah menunjukkan kasih-Nya. Jadi kita sebagai anaknya haruslah mencontohnya dengan tidak mudah sakit hati, karena Bapa telah memberikan contoh pada kita melalui Yesus, yaitu dengan lebih dahulu menderita dan mengajarkan kasih. Teladan selanjutnya yang Tuhan Yesus berikan adalah pengampunan. Yudas adalah murid Yesus yang mengkhianati dan menjualnya kepada musuhnya di Taman Getsemani sesaat sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Walaupun begitu, Yesus tidak marah atau dendam, melainkan menyapanya dengan mengatakan teman atau sahabat, sebagaimana tercatat dalam Matius 26 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saat Yesus disalib, ia memohon kepada Bapa agar mengampuni orang-orang yang menyalibkannya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah berbuat, tercatat dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus juga mengajarkan untuk mengasihi musuh. Dalam Matius 5 ayat 44 mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang pengampunan itu sangat jelas, dan ini sangat ditekankan sekali karena Tuhan Yesus mengingatkan pada pengikutnya dalam Matius 6 ayat 15. "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Kekasih, untuk diingat oleh kita, dan ini merupakan satu hal yang penting bahwa kemanusiaan Yesus patut untuk kita teladani. Kekasih, yang perlu kita teladani dari kemanusiaan Yesus ada dalam sikap kerendahan hatinya. Bila kita membaca tentang tulisan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 6-8 yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia dan merendahkan dirinya serta taat sampai mati di kayu salib. Yesus rela meninggalkan semuanya untuk menjadi manusia, padahal bila kita menyimak dalam Yohanes 10 ayat 30 mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Demikian juga perlu kita teladani dari kemanusiaan Yesus adalah sikap kesabarannya. Manusia pada umumnya mempunyai sifat alami untuk membalas apabila disakiti hatinya. Tetapi Yesus memberikan teladan untuk mengubah rasa sakit hati dengan kebahagiaan, yaitu memberkati. Dalam Roma 12 ayat 14 mengatakan, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Yesus mengajarkan kita dengan teladan hidup agar kita untuk bersabar dalam kesesakan dan tetap bertekun dalam doa. Roma 12 ayat 12. Kekasih, sangat penting untuk kita perhatikan dari kemanusiaan Yesus. Hal ini sebagaimana telah saya sampaikan di atas. Dan itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak teladan yang telah Yesus berikan. Sepertinya sudah selayaknya kita yang disebut sebagai pengikut Kristus Yesus untuk mengikuti teladannya. Kasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini, di mana kami sangat diberkati. Tuhan, firman-Mu mengajarkan dalam kehidupan kami, agar kami mengerti tentang kemanusiaan daripada Yesus yang telah memberikan teladan. Yesus menjadi manusia agar kami mengikuti teladannya seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Demikian pula kami diberi kemampuan untuk mengikutinya. Bahkan Engkau telah memberikan Roh Kudus agar kami mampu menjalani tentang apa yang telah Yesus berikan, yaitu untuk kami mengikutinya. Tuhan, terima kasih buat kebenaran ini. Pimpin kami dan bukakan hati kami agar firman-Mu semakin berakar dan membawa pertumbuhan, di mana kami diberi kemampuan untuk mengikuti semua yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.